Halo, good morning friend. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Mr. Mawan. Kita akan belajar bersama. Tapi sebelum itu kalian sudah sarapan belum nih? Nah, jika belum, alangkah baiknya eh, di kesempatan selanjutnya kalian harus sarapan dulu ya friend. Karena sarapan dan makanan-makanan yang bergizi, kemudian minum yang cukup itu dapat memudahkan kita dalam berkonsentrasi, kemudian dapat memudahkan kita untuk memahami informasi sehingga kita dapat belajar dengan semangat dan bahagia. Nah kan, pada pagi hari ini kita nih mau belajar tentang perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar. Nah, friend, yang sering kita dengar itu banyak sekali ya, friend, alat untuk menggambar atau media grafis yang ada di komputer. Ada Corel, Photoshop, itu bisa digunakan untuk menggambar. Kemudian 3D Paint. Nah, tapi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Pen yang ada di Windows. Nah, jadi aplikasi ini sangat simpel ya, friend. Ketika kita sudah menginstal Windows atau kita sudah memiliki komputer, biasanya kita sudah ada yang namanya aplikasi Paint ini. Nah, seperti apa sih Mister akan tampilkan di sini dan akan memperkenalkannya kepada kalian. Nah, kita klik menu, kemudian kita cari Paint. Nah, ini adalah tampilan Paint ya friend ya. Nah, untuk hari ini kita akan berkenalan dahulu nih dengan aplikasi atau software untuk menggambar nih di komputer. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Paint. Nah, yang pertama nih ada apa nih? Di menunya itu cuma sedikit ya friend, jadi ini sangat simple dan mudah. Pokoknya kalian akan mudah memahaminya. Kemudian yang di sini home dan di sini ada view. Nah, yang sering kita gunakan pasti di home. Di home itu ada grup dari menu-menunya nih friend. Di kotak-kotak ini sudah dikotak-kotakkan sehingga memudahkan para penggunanya untuk memilih dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang di kotak pertama nih di clipboard. Nah, di sini ada paste. Kalau kita berbicara paste, pasti sebelumnya kita butuh cut dan copy. Nah, di sini dikelompokkan jadi satu nih, friend. Copy untuk mengopi gambar yang telah kita buat dan cut untuk memotong atau memindahkan gambar yang telah kita buat di sini. Kemudian untuk pastenya kita dapat menggunakan icon ini. Nah, kemudian di kotak yang kedua di sini ada selection atau yang digunakan untuk memilih. Nah, jadi ini kita sebelum itu ya. Jadi kita kalau mau belajar icon-icon di sini itu nama-namanya kita bisa lihat di sini, langsung bisa lihat ini paste, cut, copy, selection. Nah, jika kita tidak paham apa itu sih fungsinya, kita dapat membawa kursor ini yang bergerak, yang bisa gerakkan ini ke icon yang akan kita cari maksudnya. Nah, di situ akan muncul nih fungsi dari icon tersebut. Contoh nih paste the content of the keyboard. Nah, jadi ini fungsinya untuk menempelkan apa yang telah kita copy atau yang telah kita potong gitu ya friend ya. Nah, ini tools selanjutnya itu di sini ada crop atau untuk memotong gambar, kemudian resize untuk mengubah ukuran atau untuk membuat scale. Nah, ini untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita menggunakan tools-tools ini ya friend. Kemudian yang selanjutnya itu rotation atau rotate ini untuk memutarkan atau membalikkan gambar. Tuh. Kemudian yang di selanjutnya itu ada tools
Ada pensil, cat, kemudian teks, penghapus, kemudian airdrop atau color, kemudian magnifier. Nah, ini digunakan untuk melihat atau memperbesar ya friend ya. Kemudian di sini ada brush. Nah, brush ini digunakan untuk menggambar. Kita dapat memilihnya berbagai bentuk. Kemudian di sini ada shapes. Shapes ini adalah bentuk-bentuk yang default. Nah, jadi kita tinggal milih nih ketika kita mau bikin garis melengkung, bulat, kotak. Nah, sebenarnya kita dapat memilihnya di sini. Ini namanya shapes. Kemudian outline ini adalah warna garis tepi. Nah, kemudian fill itu untuk memberi warna dari gambar yang telah kita buat, gitu ya. Selanjutnya yaitu size di sini ukuran. Jadi ketika kita menggambar menggunakan brush atau pensil, ukurannya dapat kita atur. Kemudian selanjutnya adalah color. Nah, color ini dapat digunakan atau dapat kita gunakan sebagai pemilihan warna. Nah, jika di sini kurang banyak, di sini ada lagi nih friend, edit color. Lebih banyak warna dapat kita sesuaikan sesuai kebutuhan kita, gitu ya friend ya. Nah, untuk hari ini friend kita tidak perlu untuk sepenuhnya paham apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari tools-tools ini, gitu ya. Jadi yang hari ini yang perlu Mister tekankan adalah kalian mengerti nih nama-namanya dulu. Ada tools apa aja. Nah, di sini ada paste, ada cut, copy, curve, selection, resize, rotate, kemudian pensil, fill color, kemudian text, eraser, kemudian color picker, kemudian magnifier, kemudian brush tool, kemudian shape tool, ada outline, fill, ya, size, color. Nah, itu untuk agar kita lebih paham. Itu jangan khawatir ya friend, karena minggu depan kita akan menggambar. Nah, menggambar itu mengasihkan. Kita kalau uniknya kita menggambar di media digital, ketika kita salah kita dapat menghapusnya atau kita dapat membalikkannya dengan ini undo. Nah, ketika kita salah menggambar, kita tinggal undo saja atau kita hapus saja. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk hari ini Mister harus memastikan dulu nih kalian kenal dengan Microsoft Paint, nama-nama toolsnya. Oke, semoga kalian paham dengan penjelasan yang Mister buat dan kalian tetap bahagia belajar IT. See you. Bye.